please untuk ibu-ibu yang lagi hamil jangan pernah berpikir kalau halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Nur Suci Hairunisa. Dan salam kenal dari aku untuk kalian yang baru nonton video aku. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini, channel ini, agar aku semangat buat bikin videonya. Oke, hari ini aku mau buat video belajar lagi seperti kemarin. Kalau kemarin aku video belajar tentang kehamilan, yaitu tanda-tanda kehamilan. Hari ini aku mau buat video belajar tentang kehamilan juga, tapi tentang nutrisi ibu hamil. Jadi nutrisi ibu hamil itu merupakan salah satu faktor utama untuk menentukan tumbuh kembang janin selama masa kehamilan. Dan kurangnya nutrisi dan juga gaya hidup yang kurang sehat dari ibu hamil akan menyebabkan kelainan pada janin atau resiko kelainan lebih tinggi pada janin, seperti berat badannya kurang atau kelainan pada saat lahir seperti cacat dan lain-lain. Dan jadi oke, kita lanjut. Jadi saat seseorang telah dinyatakan hamil, maka seseorang itu harus membuat gaya hidup, pola makannya itu harus jauh lebih sehat dari sebelumnya. Karena apapun yang dimakan oleh ibu itu akan diserap oleh janin dan mempengaruhi tumbuh kembang janin. Seperti itu kurang lebihnya. Dan dalam hal ini ibu harus memperhatikan sumber-sumber nutrisi yang diperlukannya selama masa kehamilan. Kalau dari yang aku baca ya, jadi para ahli itu sudah merekomendasikan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi kurang lebih sekitar 1.800 kalori pada saat kehamilan trimester pertama, terus 2.200 kalori pada trimester kedua, dan 2.400 kalori pada trimester ketiga. Jadi itu untuk membantu proses tumbuh kembang janin. Dan apa aja sih sumber nutrisinya? Pasti yang ada kita bingung kan, karena kita nggak tahu sumber nutrisinya itu apa. Judulnya ibu tuh pengennya makan, dan gimana caranya setiap makanan yang dimakan sama ibu itu mengandung sumber nutrisi yang dibutuhkan itu, ya nggak sih? Oke, langsung kita lanjut aja. Jadi sumber nutrisinya tuh yang pertama yaitu karbohidrat. Kalau dari yang aku baca ya, karbohidrat itu akan diubah menjadi energi sebagai sumber nutrisi ibu hamil dan pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Kalau menurut penelitian menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat akan menyebabkan resiko bayi terlahir cacat. Jadi please untuk ibu-ibu yang lagi hamil jangan pernah berpikir kalau lagi hamil masa gendut. Ya kagak apa-apa. Emang orang hamil berat badan tuh harus bertambah, gak boleh stuck di situ aja, oke? Dan apa aja sih makanannya? Kalau buat karbohidrat itu ada nasi, roti, dan juga buahnya bisa kalian ambil dari buah kelengkeng. Itu mengandung karbohidrat tinggi dan bagus juga, dan gak ada masalah juga untuk kehamilan kan. Nasi, roti, kelengkeng itu bagus dan mudah untuk dicari. Selanjutnya yang kedua yaitu protein dan zat besi. Kalau salah, saat hamil itu kurang lebih kita memerlukan 40-70 gram protein. Dan untuk zat besinya, fungsi dari zat besi sendiri itu adalah untuk membentuk hemoglobin. Hemoglobin yang berperan sebagai pembawa oksigen ke seluruh tubuh ibu dan juga janin melalui sel darah merah. Makanya mungkin banyak orang yang dengar kalau ibu hamil HB-nya nggak boleh rendah. Ibu hamil itu HB-nya harus bagus, harus stabil. Karena apa? Saat Anda mengalami Saat Anda mengalami kekurangan zat besi, itu akan meningkatkan resiko bayi lahir prematur. Makanya ibu hamil itu zat besinya atau kadar hemoglobinnya itu nggak boleh rendah. Dan itu harus dicek pada saat masa kehamilan. Pokoknya HB itu harus stabil seperti itu. Dan makanannya apa aja sih untuk protein dan juga zat besi? Yang aku rangkum di sini, makanan untuk
yang mengandung protein dan zat besi itu ada ikan, telur, dan juga tahu. Itu kalian udah bisa mendapatkan protein dan juga zat besi dari 3 makanan tadi. Selanjutnya, aku bakal bahas tentang asam folat. Asam folat di sini yaitu mencegah untuk terjadinya cacat tabung saraf. Jadi lebih tepatnya, lebih simpelnya lagi, asam folat ini membantu proses tumbuh kembang bayi agar tidak terjadinya kelainan atau cacat saat lahir. Dan dapat diambil dari bahan apa aja sih asam folat ini? Jadi bahan makanan yang mengandung asam folat itu adalah sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, dan juga buah. Terutama buahnya tuh ada pepaya dan juga alpukat. Dan gak cuma mengandung asam folat, tapi sayuran hijau juga mengandung zat besi. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan keduanya. Oke. Selanjutnya aku akan bahas tentang serat dan vitamin. Pada saat hamil, kita kurang lebih membutuhkan 200-450 gram sayur dan 350 gram buah setiap harinya. Jadi karena sumber vitamin itu kan banyak didapatkan dari buah dan sayur, jadi sebanyak itulah jumlah buah dan sayur yang diperlukan setiap harinya. Agar apa sih kita mengkonsumsi buah dan sayur itu? Seperti yang tadi aku bilang, tadi yang kita perlukan adalah serat dan vitamin. Serat yang sudah pasti untuk mencegah terjadinya sembelit selama kehamilan. Jadi proses pencernaannya lancar sampai dengan nanti tuh udah melahiran tuh lancar terus. Oke. Dan dari mana sih sumber serat dan vitamin itu kita dapatkan? Itu bisa didapatkan dari buah-buahan. Banyak macam buah dan hampir semua buah itu mengandung vitamin. Tapi di sini yang aku saranin ada buah pir, apel, mangga, melon, dan juga jeruk. Jadi kalian itu sangat mudah untuk dicari, untuk teman-teman semua yang mencari buah-buah untuk ibu-ibu hamil itu mudah banget kan dicarinya, seperti buah pir, apel, melon, mangga, jeruk apalagi tuh gampang banget buat dicari. Oke, selanjutnya aku mau lanjut ke lemak. Lemak itu nggak ada batasan per harinya, tapi bukan berarti kita ibu-ibu hamil itu bisa makan makanan yang berlemak berlebihan. Logikal aja ya, kalau misalkan kita makan lemak yang berlebihan itu nggak akan baik juga kan. Jadi secukupnya aja. Dan lebih baik lagi kalau yang dikonsumsi itu adalah lemak-lemak nabati dari sayur dan buah. Di sini yang aku saranin itu alpukat. Tadi alpukat itu selain mengandung asam folat, ternyata dia juga mengandung lemak nabati. Ya, bagus tuh, daripada harus lemak-lemak yang gorengan yang berlebihan, kan gak bagus juga. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kalsium. Kalsium itu apa? Jadi kalsium itu selain untuk menstabilkan tekanan darah ibu hamil, kalsium juga dapat membantu janin untuk berkembang dengan sempurna. Dan pada saat hamil, kalsium yang dibutuhkan itu 1000 sampai dengan 1400 mg. Terus apa aja sih yang bisa mengandung, bukan yang bisa ya, maksudnya makanan apa aja sih yang mengandung kalsium tersebut? Yang jelas kalau kita udah dengar namanya kalsium, pasti kita mendengar namanya susu. Tapi yang bagus untuk ibu hamil di sini aku saranin adalah susu kedelai dan juga yogurt. Karena yogurt itu ternyata mengandung banyak kalsium dibandingkan susu. Jadi semoga apa yang aku sampaikan sekarang ini bermanfaat untuk kalian semua, dan tentunya aku juga sangat bermanfaat karena ini adalah media belajar aku. Jadi semoga bermanfaat. Dan kalau aku ada kurang-kurang, aku minta maaf karena aku pun lagi belajar. Dan kalau ada hal yang perlu ditambahkan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bisa jadi media buat kita sharing informasi. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe seperti yang aku bilang di awal tadi. Dan share ke teman-teman kalian agar
kita bisa sharing-sharing informasi di sini tentunya. Oke, and then wassalamualaikum, bye bye.